Kalau ada orang sekarang mengatakan tidak ada hubungan antara PKB dan NU, itu sebuah pernyataan ahistoris. Aspirasinya adalah dari NU ke PKB, itu aspirasinya. Jadi yang kita ingin artikulasikan adalah aspirasi agar apa yang sekarang kita anggap sebagai hal-hal yang tidak benar, tidak baik di dalam PKB itu dirubah sebagaimana desain semula. Posisi kepemimpinan ya Gus ya? Itu sebetulnya bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan ya. Kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik. Kami tidak akan berhenti sampai berhasil. Mandat dari para kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Wakil Ketua Rois Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar menyampaikan di depan awak media, katanya apabila ada sebagian orang mengatakan bahwa PBNU dan PKB tidak ada hubungannya satu sama lain, dikatakan oleh Kiai Anwar Iskandar, itu tidaklah benar karena PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dengan PBNU, artinya dengan NU spesifik, memiliki korelasi hubungan historis seperti anak dan ibu. Sementara itu, Kiai Yahya Khalil Stakuf menyampaikan adanya amanah daripada seluruh kiai sepuh yang menugaskan kepada ketum PBNU untuk mengambil Partai Kebangkitan Bangsa ke dalam pangkuannya. Karena PKB sejak didirikan adalah menjadi wadah bagi kiai warga Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Bukan hanya di situ, ternyata Kiai Yahya Khalil Stakuf karena merasa mendapat amanah daripada kiai sepuh yang berkumpul untuk membicarakan hubungan PKB dan PBNU yang hadir dari lintas daerah, dikatakan oleh ketum PBNU tidak akan berhenti untuk melakukan cara strategis sebelum berhasil mendapatkan PKB. Nah, selengkapnya mari kita simak teman-teman pernyataan Ketua Umum PBNU dan Wakil Ketua Rois Am PBNU. Mari kita simak bareng-bareng dalam video berikut ini. Dalam perjalanannya sejak 15 tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh para the founding father dari partai ini dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan paling prinsipil adalah mendowngrade, mengkebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan oleh founding father dulu, bahwa partai ini ulama memegang amanat tertinggi partai. Lebih resmi lagi kemudian hilangnya fungsi ulama ini dalam ditetapkan dalam muktamar PKB di Bali, sehingga akhirnya peran ulama menjadi hilang, dan dalam keputusan strategis partai tidak ada itu peran ulama untuk mengambil keputusan, tidak ada tanda tangan pun tidak, semuanya diambil alih oleh ketua umum. Kalau ada orang sekarang mengatakan tidak ada hubungan antara PKB dan NU, itu sebuah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima oleh sebuah realitas kehidupan. Sudah melakukan sejumlah ikhtiar untuk mengartikulasikan aspirasi itu agar diagregasikan di dalam lembaga politik yang bersangkutan, yaitu PKB. Dan kami tadi melaporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia tadi, dan kemudian
para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai itu, yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sudah ini kami akan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan kedudukan NU sebagai civil society, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dibenarkan oleh tata negara maupun oleh hukum, agar aspirasi dari para kiai dan aspirasi dari NU ini bisa sungguh-sungguh terwujud. Kalau membentuk partai baru saya kira tidak, ya, karena ini jelas aspirasinya adalah dari NU ke PKB, itu aspirasinya. Jadi yang kita ingin artikulasikan adalah aspirasi agar apa yang sekarang kita anggap sebagai hal-hal yang tidak benar, tidak baik di dalam PKB itu dirubah sebagaimana desain semula. Posisi kepemimpinan ya Gus ya? Itu sebetulnya bukan urusan kami, itu urusan internal PKB soal kepemimpinan ya. Tapi kami artinya soal siapa mau disuruh jadi pemimpin dan lain-lain, itu urusan internal PKB. Tapi kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik. Sudah diabaikan Gus? Ya, kami tidak akan berhenti sampai berhasil. Mandat dari para kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar dan tidak boleh berhenti sampai berhasil. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf dan Wakil Ketua Rois Am PBNU Kiai Haji Anwar Iskandar setelah melakukan adanya musyawarah bersama para kiai sepuh seluruh daerah Indonesia yang hadir mengenai adanya hubungan PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa akhir-akhir ini tanpa kelihatan berseberangan dalam perjalanannya dengan semangat filosofis sejarah daripada berdirinya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, di mana PKB didirikan seperti yang barusan disampaikan oleh Ketum untuk mewadahi seluruh aspirasi warga NU dalam sistem perpolitikan. Tetapi apa yang dirasakan oleh PBNU sekarang kelihatannya PKB barangkali jauh daripada itu semua, sehingga PBNU periode sekarang, periodenya Kiai Yahya Kholil Stakuf, merasa perlu merebut PKB, peran PKB di dalam pangkuannya. Nah, ini kita tunggu saja teman-teman bagaimana langkah-langkah strategis dari PBNU untuk kemudian mengambil PKB ke dalam pangkuannya lagi. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada ingin disampaikan terkait dengan penyampaian daripada Ketum PBNU dan Wakil Rois Am PBNU yang barusan kita simak bareng-bareng, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.